Baik, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada delegasi lain? Dipersilahkan untuk raise hand atau langsung membuka mikrofonnya. Permisi, Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada delegasi Jawa Tengah. Seperti pemaparannya sebelumnya, Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa alasan sebenarnya selain dari alasan ekonomi yang sama-sama kita maklumi pada masa pandemi ini adalah karena kurangnya edukasi atau rakyat di Jawa Tengah, orang-orang di Jawa Tengah masih menganggap bahwa pendidikan itu bukanlah hal yang sangat penting. Pertanyaan saya, apakah pernah atau pernahkah delegasi Jawa Tengah melihat, mendengar, atau bahkan melakukan yang namanya edukasi langsung kepada orang-orang yang berada di Jawa Tengah, semisalkan mengadakan seminar atau mengikuti seminar, membantu orang-orang, dan hal-hal semacam itu. Terima kasih. Izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mengatakan hal seperti itu karena sebelumnya saya sudah pernah menemui hal itu di lingkungan sekitar saya, di mana di Jawa Tengah banyak sekali pondok pesantren, dan tetapi mereka tidak mengikuti pendidikan formal seperti yang ada di Indonesia. Kenapa mereka masih menganggap remeh pendidikan? Salah satunya karena lebih memilih pendidikan non formal seperti pondok pesantren dan memilih putus sekolah karena menganggap sekolah itu adalah hal yang membuat kita pusing. Saya pernah mengajak teman-teman pada suatu pesantren agar kita tidak hanya di pondok pesantren saja, tetapi kita selain kita belajar di pondok pesantren, kita juga masih bisa sekolah dengan membagi waktu dengan baik. Saya sudah pernah memberikan edukasi ke teman-teman di pesantren tersebut bahwa di pendidikan sebenarnya itu tidak menakutkan dan bisa menjadi hal yang seru. Pondok pesantren itu berada di Kota Pekalongan. Apakah jawaban saya telah terjawab? Izin ingin meminta penjelasan. Bukannya Ponpes itu juga suatu instansi pendidikan? Dan di sisi lain yang saya masuk edukasi adalah Anda juga menyebutkan tadi bahwa banyak orang-orang yang keluar dari sekolah karena menganggap sekolah itu membosankan dan menyulitkan. Yang saya maksud edukasi di situ adalah untuk mengedukasi orang-orang yang seperti itu, bukan orang-orang yang dari Ponpes untuk mengatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya suatu hal yang diperlukan. Karena saya rasa Ponpes itu adalah suatu instansi pendidikan sendiri. Dan mereka punya orientasi ilmu sendiri. Jadi bagaimana kejelasannya? Untuk mengedukasi orang-orang yang benar-benar putus sekolah, saya sendiri belum pernah, karena saya menemui orang seperti itu hanya di jalan seperti lampu lalu lintas yang notabene itu adalah biasa disebut dengan anak pang, dan kalau saya bergerak sendiri itu tentu akan membahayakan saya sendiri. Sampai saat ini saya sedang berusaha mengumpulkan orang-orang untuk mengajak atau mengedukasi orang-orang seperti itu yang benar-benar tidak mengenyam pendidikan sama sekali atau bukan orang yang hanya di pondok pesantren. Kenapa saya bilang kalau misalnya orang yang di pondok pesantren itu termasuk orang yang putus sekolah? Karena di pondok pesantren itu dia hanya mengajarkan hal keagamaan, dan dia di pondok pesantren itu itu pondok pesantren yang bersifat
salah. Jadi di situ tidak diajarkan bagaimana pendidikan kewarganegaraan atau bagaimana cara menghadapi teknologi dan lain-lain. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya dari Delegasi Nusa Tenggara Barat. Sehubung karena ini topiknya masih sama-sama di bidang pendidikan, ingin memohon pendapat dan penjelasan kepada Delegasi Riau. Anda telah mention sedikit tentang masalah kurangnya akses pendidikan, bukan? Nah, atas hal tersebut, saya rasa pemerintah pusat kali ini memang sangat menggerakkan bagaimana fasilitas pendidikan itu dapat tercapai hingga daerah pelosok misalnya. Dan kemudian kita sebut saja kuota belajar maupun pembagian smartphone telah dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada setiap provinsi di Indonesia. Nah, saya ingin memohon pendapat kriteria akses pendidikan yang dimaksud oleh Delegasi Riau sendiri, apakah dalam bentuk pengajarkah atau dalam bentuk fasilitas fisik? Dan kemudian bagaimana pendapat Anda sendiri melihat kurangnya akses fasilitas pendidikan ini? Apakah perlu ditambah dorongan dari pemerintah daerah pun, ditambah dari pemerintah daerah juga, atau bagaimana? Saya memohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, untuk kekurangan sebenarnya kekurangan itu ada dua-duanya, dari pengajar dan juga peserta didik. Dari pengajar, untuk tenaga manusianya seharusnya sudah cukup. Namun kualitas dari tenaga pengajarnya yang seharusnya bisa ditingkatkan lebih lagi. Di sisi lain, untuk masalah pembagian gadget yang dilakukan oleh pemerintah atau pembagian kuota sebagai sarana-prasarana yang seharusnya bisa memadai. Namun, boleh kita bicarakan untuk keluarga yang punya ekonomi menengah ke bawah yang memiliki anak lebih dari 2 atau 3, mungkin 5 anak, dan orang tuanya hanya memiliki 1 atau 2 HP. Sedangkan kalau misalkan dengan kasus seperti itu, orang tua tentu akan lebih mengutamakan anak-anak yang SMA. Anak-anak SMA yang benar-benar mereka akan memasuki dunia kerja, otomatis mereka lebih diutamakan. Sedangkan anak-anak SD atau anak SMP tentu akan lebih terbengkalai. Dan ini bisa jadi benar-benar akan bisa langsung berhubungan dengan lost generation, karena kalau lebih dihitung lagi, kita sebagai murid SMA mungkin agak sedikit meleset dari 2045, mungkin sekitaran 2036 sampai 2040. Tapi kalau anak SMP yang sekarang dan anak SD yang sekarang itu 2045 adalah suatu hal yang sangat pasti. Lalu pendapat saya tentang kekurangannya ini, sebenarnya kalau saya bisa bermohon pada pemerintah, saya ingin meminta tambahan akan hal itu. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh munafik. Dalam pandemi COVID-19 ini, hal yang paling disasar adalah sektor ekonomi. Dan bila sektor ekonomi suatu negara sudah kena dan menjadi sasarannya, sudah menjadi suatu hal yang hitungannya cukup sulit buat diangkat lagi, tentu akan mempengaruhi sektor lain. Ibaratnya dalam suatu negara, bila ekonominya sudah hancur atau ada kesentimpangan sedikit, itu bisa langsung terlihat. Namun pendidikan akan benar-benar terlihat ketika hal itu diukur dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Izin bertanya kepada Delegasi Riau. Saya ingin meminta kejelasan tentang tadi Delegasi Riau menjelaskan sedikit tentang kurikulum prototype, yang dimana itu merupakan kurikulum yang dibentuk oleh Kemendikbudristek, yang dimana bertujuan untuk mengantisipasi adanya krisis pembelajaran di Indonesia gitu. Apakah apa alasan dibalik Kemendikbudristek membuat kurikulum prototype ini, yang dimana apakah kurikulum 2013 itu masih kurang atau
Mas atau bagaimana? Terima kasih. Baiklah, izin menjawab. Untuk kurikulum 13, boleh saya katakan berdasarkan pendapat saya sendiri, kurikulum 13 masihlah rigid atau masih benar-benar kaku. Sehingga pendidikan di kurikulum K13 itu akan benar-benar bisa terlaksana bila dilaksanakan secara offline atau secara langsung. Karena banyak nilai-nilai yang berada di kurikulum 13 harus bisa ditetapkan hanya dengan pembelajaran offline. Semisalkan kejujuran, jangan mencontek. Dalam dunia pembelajaran online tentu kita sebagai siswa ya maklumi sajalah bahwa kita pasti yang namanya googling, brandly, friendly dan hal-hal semacam itu pasti bukan suatu hal yang bisa ditolak lagi. Itu pasti sudah hal yang sangat penting. Sedangkan dalam kurikulum K13 itu suatu hal yang paling penting. Jadi alasan sebenarnya pemerintah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi meluncurkan kurikulum prototype itu adalah untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan apa yang dibutuhkan setiap sekolah. Karena di kurikulum prototype ini setiap sekolah bebas ingin melakukan apa saja. Misalkan sekolah ingin melakukan seminar khusus buat orang tua atau guru atau bahkan murid-muridnya sendiri, atau mungkin ini program yang baru saya dengar atau mungkin para teman-teman sekalian juga baru dengar, mungkin Guling, program guru keliling. Hal ini benar-benar baru di telinga dan sepertinya sangat menarik untuk dilihat. Maka dari itu, kurikulum prototype boleh saya katakan menjadi jawaban sementara untuk mengatasi lost generation. Terima kasih. Izin menanggapi sedikit. Tadi yang saya dengar di kurikulum K13 itu poin pentingnya adalah kejujuran, yang mana itu sangat berdampak jika kita sekolah offline gitu. Jadi kalau misal kan tadi katanya kalau online bakal memicu banyaknya hal kecurangan yang terjadi dan mengurangi nilai poin kejujuran. Jadi bagaimana jika kita contoh ada misal pada saat ujian offline gitu, kita melakukan kecurangan, misal kita bekerja sama dengan teman ataupun misal kita minta jawaban di teman begitu. Apakah itu masih tetap sebuah poin penting kejujuran jika kita melaksanakan sekolah offline gitu? Terima kasih. Untuk saya bukan mengatakan bahwa kejujuran itu bakal hancur ketika di online dan benar-benar diterapkan di offline, karena ya mungkin ini juga sifat manusia awalnya karena cukup sulit. Namun untuk offline saya boleh mengatakan bahwa offline itu bisa dimonitoring oleh guru. Misalkan ada yang mencontek, tentu dalam ujian pasti ada guru yang mengawas, yang misalnya dia duduk di belakang liatin muridnya atau dia duduk di depan mastiin muridnya ngerjain tanpa mencontek atau ngomong gitu. Namun kalau di online, dalam pembelajaran online, guru-guru tidak punya akses untuk itu, dan itu sebenarnya akses yang benar-benar vital bagi para pelajar. Dan untuk kalau misalnya ujian offline terus dia minta jawaban dari temannya, itu kayaknya butuh mental dan kesetiaan kawan yang sungguh sangat tinggi sepertinya. Oke. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya ingin dari Sulawesi Selatan ingin meminta pendapat kepada seluruh delegasi tentang yang saya sempat notice tadi, yang dimana stagnisasi proses belajar mengajar di Indonesia yang masih dianggap jalan di tempat, masih istilahnya di Asia itu masih jalan di tempat gitu, tidak menjus terhadap metode yang dilakukan di setiap pulaunya. Saya ingin meminta pendapat ke delegasi yang lain bagaimana cara kita untuk menghadapi ini dan solusi yang diberikan itu bagaimana. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan pendapat untuk semuanya. Silahkan menjawab satu persatu. Dipersilahkan. Mungkin bisa mulai dari Naura Adiba Zahra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk masalah pendidikan Indonesia yang masih jalan di tempat sendiri, saya rasa saya harus
melihat dulu kepada kualitas sumber daya pengajar. Saya yakin bahwasannya murid, siswa-siswi yang ada di sekolah itu dapat memiliki satu prestasi yang baik, dapat memiliki satu rincian wawasan dan pengetahuan yang bisa kita katakan memadai apabila dari pengajarnya sendiri harus diperhatikan kualitasnya. Sumber daya manusia tidak bisa dibohongi, sumber daya manusia Indonesia sangat banyak, sangat beragam, namun inti dari kualitas yang dimiliki itu masih harus dipertanyakan dengan lebih jauh. Maka dari itu, disinilah fungsi dari lembaga universitas maupun politeknik ataupun institut dan lain-lainnya. Karena pengajar itu dihasilkan, menurut saya pengajar pribadi, tidak hanya dihasilkan dari dalam diri sendiri yang memiliki kecakapan, tapi juga ada media dalam mengarungi proses untuk membagi ilmu tersebut, ya dengan salah satunya adalah dengan menempuh pendidikan seperti yang kita ketahui, sarjana, magister, ataupun bahkan dokter sekalipun. Dan dari situ saya mengerti sendiri bahwasannya apabila dari universitas itu sendiri tidak bisa kita katakan tidak relevan ataupun tidak memiliki suatu pengajar kembali, dosen yang baik, itu tidak dapat terjadi diaplikasikan dalam runtutan kehidupan sehari-hari baik dari sekolah pun. Karena sistem pendidikan Indonesia kenapa bisa dikatakan jalan di tempat? Karena dari akarnya pun di situ masih ada kekurangan. Marilah kita katakan bahwasannya dari sekolah mungkin kembali lagi kepada pendapat dari delegasi Riau, akses pendidikan baik dari kualitas maupun dari fasilitas penunjang, maupun mari kita melihat lagi di atas bahwa di situ ada pendidikan setara dengan sarjana, magister ataupun dokter, itu sistemnya mungkin masih ada juga yang kurang dibenahi. Seperti kita mengetahui, saya sedikit ingin mengambil salah satu kritis dari kepala saya tentang mengenai tes masuk. Di situ mungkin tes masuknya kalau menurut saya pribadi sudah bagus, namun hanya saja kita melihat masih ada beberapa kekurangan seperti mandiri. Sistem seleksi mandiri masih menggunakan uang sebagai salah satu faktor diterimanya seseorang masuk ke universitas, ataupun kita mengetahui bahwasannya orang dalam masih dipenuhi dalam satu institut itu sendiri sehingga menyebabkan kualitas anak didik seharusnya, kualitas mahasiswa yang ingin menjadi pengajar seharusnya itu tertahan di situ. Sehingga menurut saya sendiri harus diperbaiki dari akarnya. Dari mana? Dari sekolah, dari sistem masuk ke perguruan tinggi sendiri, hingga di perguruan tinggi itu sendiri menyediai pengajar, dosen yang yang bisa saya katakan memadai untuk dan bagus untuk mencari ilmunya kepada mahasiswa sehingga mahasiswa itu dapat menerapkan ketika keluar dari kampus, ketika terjun langsung ke masyarakat, di situ ada tempatnya, di situ ada tempat untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki. Mungkin itu sekian dari saya, delegasi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Mungkin ada jawaban dari delegasi lain. Ya, boleh dari delegasi Provinsi Jawa Tengah. Dipersilakan menjawab pertanyaannya. Izin menjawab tentang pertanyaan, kenapa sih kurikulum di Indonesia masih jalan di tempat? Menurut saya karena kurikulum di Indonesia ini masih menggunakan kurikulum yang bersifat umum. Jadi pendidikan di Indonesia, kurikulumnya memberikan banyak sekali mata pelajaran kepada anaknya. Dan saya ini sangat mendukung adanya kurikulum prototipe 2022 karena pada kurikulum ini akan mengacu pada bidang yang akan dia minati untuk dia teruskan di perguruan tinggi. Semisal anak itu ingin menjadi engineer, dia ingin masuk teknologi, dia akan mengambil fisika, kemudian geografi dan lain-lain. Tidak seperti saat ini yang menggunakan kurikulum IPA dan IPS, dan ketika anak SMA masuk ke perguruan tinggi, sekarang masih banyak sekali anak yang merasa salah jurusan, sehingga dia kuliah hanya untuk mendapatkan gelar S1, kemudian dia bingung untuk mencari pekerjaan karena dia masih bingung sebenarnya passionnya di mana. Kalau misal kita lihat negara maju kayak Jepang, Korea, itu mereka udah fokus dari SMP-nya
dari SMA-nya sudah fokus pada penjurusan-penjurusan. Ada SMA yang khusus musik, khusus teknik, dan lain-lain. Untuk itu, sebagai solusi, gimana sih biar Indonesia nggak jalan tempat? Sebaiknya pemerintah mengeluarkan kurikulum prototipe 22 ini untuk diaplikasikan di seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Terima kasih telah memberi kesempatan saya untuk menjawab. Ya, berikutnya mungkin dari Provinsi Riau boleh menjawab pertanyaan ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Permasalahan tentang pendidikan Indonesia yang masih jalan di tempat. Dari pendapat delegasi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah, saya setuju kedua-duanya. Secara tidak langsung, mungkin hal yang paling bisa saya sampaikan karena di kesempatan kali ini adalah kurikulum prototype. Hitungannya, kurikulum sebelum ini adalah kurikulum yang rigid, benar-benar kaku. Dan Indonesia itu punya masalahnya masing-masing. Kita nggak bisa bandingin dong antara Provinsi Riau dengan Nusa Tenggara Barat, kan tentu masalahnya berbeda. Mungkin ada secara garis besar punya permasalahan yang sama. Namun, bila ditilik lebih dalam lagi, tentu akan berbeda permasalahan setiap provinsinya. Dan ini juga menjadi hal yang cukup memprihatinkan, karena sampai sekarang, mohon maaf berbicara, Indonesia masih terlalu sentral. Indonesia masih terlalu berpusat di Jakarta, dan saya mendengar kebijakan baru bahwa ibu kota bakal dipindahkan, mungkin itu bisa jadi salah satu solusinya. Karena sentralisasi hanya akan membuat negara ini timpang sebelah. Lalu buat pendapatnya Naura tadi, untuk tenaga pendidik itu sebenarnya Indonesia juga cukup memiliki kualitas. Namun kualitas yang dimaksud adalah kualitas hanya dalam ilmu. Maksudnya seseorang itu sudah mencapai S2 dan itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Namun dalam pengajaran secara langsungnya, tentu dong kalau ketemu guru kita masing-masing deh, pasti kayak dalam sekolah ada itu namanya tuh, oh guru ini guru killer gitu. Nah, kalau guru ini tuh baik banget gitu. Pasti kan ada tuh jenis-jenis guru yang kayak gitu. Nah, mungkin menurut saya yang jadi titik beratnya bukan berada di kualitas pendidikan dari si pengajar, tapi kualitas dari cara mengajarnya. Karena untuk cara mengajar, bila seseorang benar-benar bisa mengajar, itu seharusnya cukup untuk membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hal pendidikan. Mungkin saya segitu yang dapat saya sampaikan. Ya, dari Provinsi Sulawesi Selatan, ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi mungkin secara keseluruhan ya. Tadi yang disampaikan delegasi dari Nusa Tenggara Barat mengenai tenaga pendidik yang di mana itu masih kurang ya, bisa dibilang masih kurang. Mungkin saya ingin katakan kalau misal tenaga pendidik atau bisa dibilang guru itu kayak masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang yang dia tekuni begitu. Misal kalau misal dia ambil S1-nya itu di bidang teknik kimia misalkan. Terus nanti pas setelah dia lulus S1, dia malah menjadi tenaga pendidik menjadi guru mapel biologi misalkan, atau guru biologi, guru matematika misalkan. Jadi kayak bisa dibilang masih banyak tenaga pendidik yang dia mengajar bidang yang tidak sesuai bidang yang dia tekuni begitu. Dan juga mengenai kurikulum prototipe yang di mana memang saya bisa katakan kurikulum prototipe itu suatu solusi yang sangat bagus yang dibentuk oleh Kemendikbudristek, yang di mana tujuannya itu untuk lebih menjurus terhadap minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa-siswi tersebut. Tapi kalau kita bisa lihat ke kurikulum prototipe ini kayak masih bisa dibilang masih
awam, masih minim, yang dimana hanya sekolah-sekolah terdepan saja yang mendapatkan kurikulum prototipe ini. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang terpencil yang dimana dari tenaga pendidiknya saja masih sedikit sekali, masih kurang, dan bagaimana juga tentang kurikulumnya begitu. Masih apa istilahnya masih awam gitu istilahnya dengan kurikulum yang diterapkan di Pulau Jawa misalkan yang sudah banyak mendapatkan kurikulum prototipe begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, silakan pada Provinsi Riau kalau ada mau menanggapi. Saya ingin menanggapi masalah memang kurikulum prototipe yang benar masih sentral seperti yang saya bicarakan tadi. Indonesia ini masih cukup sentral, masih berpusat pada tengah. Nah, untuk hal itu sebenarnya memang masih direncanakan untuk di tengah. Maksudnya itu masih untuk beberapa sekolah sebagai sosialisasi. Nah, rencana pemerintah itu dari apa yang saya baca 2024 baru akan ditentukan kurikulum nasional mana yang akan digunakan. Apakah kita masih menggunakan kurikulum 2013 atau kita akan menggunakan kurikulum prototipe. Dan di tahun 2022 ini Kementerian Pendidikan sudah memberikan kebebasan kepada setiap sekolah apakah mereka ingin menggunakan kurikulum prototipe atau masih menggunakan kurikulum 13 atau mereka ingin menggunakan kurikulum darurat di mana kurikulum darurat ini adalah kurikulum turunan dari kurikulum 13. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada dari delegasi provinsi lain yang ingin menanggapi atau memberikan pendapatnya atau malah bertanya tentang pendapat orang lain. Persilahkan, boleh. Baik, saya ingin menanggapi sedikit dari delegasi Riau. Saya sangat setuju bagaimana sekolah memiliki hak untuk memilih kurikulumnya saat ini. Terutama kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 belum selesai, malahan banyak prediksi COVID-19 masih berada pada puncak-puncaknya di bulan Februari ini. Jadi saya merasa untuk kurikulum prototipe sendiri rancangan yang sangat bagus dari kementerian sendiri untuk diaplikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik pun masyarakat sekolah yang saya bisa bilang sangat sentral seperti yang tadi berada di Pulau Jawa, kemudian ada yang mungkin di tengah perkotaan, bahkan ada di pedesaan sendiri. Kenapa saya bisa bilang bahwasannya kurikulum prototipe ini masih harus perlu sedikit proses lagi, karena kondisi kita saat ini belum 100% pulih, dan bahkan mungkin bisa dikatakan tidak akan pulih secepat itu, butuh proses pelan-pelan untuk mencapai hingga kurikulum prototipe dapat diaplikasikan kepada seluruh lapisan sekolah masyarakat. Jadi mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin ada tanggapan dari provinsi lain atau ingin membahas suatu masalah di provinsinya atau menanggapi masalah provinsi lain, boleh dipersilakan. Atau ingin mengangkat topik pembicaraan lain. Saya izin bertanya kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tadi Anda memaparkan bahwasanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat faktor utamanya adalah faktor ekonomi, dan itu menjadikan banyak pelajar wanita yang menikah dengan laki-laki yang memiliki ekonomi yang tinggi. Di sini berarti Anda mengacu bahwa yang putus sekolah itu faktor ekonominya mengacu kepada perempuan. Nah, bagaimana dengan faktor ekonomi dari jenis kelamin laki-laki kalau di Provinsi Nusa Tenggara Barat banyak wanita yang hanya menikah dengan laki-laki kaya? Baik, mungkin tadi saya mohon maaf sebelumnya dalam penyampaian saya 1 menit pertama mungkin kurang cukup jelas. Jadi saya ingin melanjutkan kembali sedikit gagasan saya mengenai esai ilmiah yang saya paparkan. Yang pertama bahwasannya memang akar permasalahan dari sektor ekonomi sendiri adalah banyaknya pegawai yang di PHK.
Itu kita kurang lebih bisa kita katakan kita setuju bahwasannya ekonomi itu salah satu tonggak penting dalam situasi kali ini. Nah, kemudian di dalam suku Sasak sendiri, suku Sasak yang terletak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama COVID ini, ketika dia memutuskan untuk maaf, ada bel sekolah. Baik, saya lanjutkan. Ketika dia memutuskan untuk putus sekolah sendiri, ada dua hal yang terjadi, baik dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang perempuan sendiri, memang ada satu tradisi yang bernamakan tradisi meraih kode, itu yang dimana memang anak perempuannya akan dinikahkan oleh laki-laki yang berasal dari keluarga menengah ke atas, tapi tidak dalam kategori mampu. Namun saja memang maksudnya tidak yang terlalu mampu hingga dapat mencapai pendidikan, bisa kita katakan pendidikan yang ada pada S3 ataupun lain sebagainya. Mampu yang saya maksud di sini setidaknya dia dapat bersekolah hingga sarjana. Hingga sarjana saja itu sudah dikatakan cukup untuk membiayai anak perempuan yang menjalin hubungan pernikahan dini tadi. Nah, ada kasus lain. Itu saya katakan kasus pertama. Kasus kedua, ketika anak laki-laki ini putus sekolah, ia diharuskan untuk bekerja oleh orang tuanya. Kita mungkin saya dapat mengetahui dari delegasi lain ada kasus seperti itu. Ketika anak laki-laki dianjurkan untuk putus sekolah orang tuanya karena masalah ekonomi tadi, dia disuruh bekerja untuk mencari penghasilan tambahan dari orang tuanya tersebut. Nah, kemudian anak laki-laki ini ketika dia merasa dia mampu untuk mencari pekerjaan, misalkan kerja buruh yang penghasilannya memang tidak tetap, tetapi setidaknya memiliki penghasilan. Anak tersebut juga bisa dijalinkan hubungannya dengan anak perempuan yang sudah putus sekolah tadi. Sehingga dari tradisi meraih kode ini akan terjalin satu hubungan sosial yang dimana tujuannya memang dari sektor ekonomi sendiri dan untuk sektor ekonomi itu sendiri. Jadi saling membantu, walaupun tidak membantunya itu wow bagaimana hingga mengangkat ekonomi keluarga tidak, tetapi setidaknya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu dari situ dapat diambil dua kasus dari tradisi meraih kode ini yang telah saya sampaikan pada esai ilmiah saya. Terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan lagi dari delegasi Jateng. Terima kasih atas jawabannya. Berarti di sini terjadi loss pendidikan karena yang perempuan itu nikah sama laki-laki dan laki-laki itu putus sekolah buat kerja, jadi bisa terbentuk suatu rumah tangga yang di situ suami istri itu memiliki pendidikan yang minim. Terus apakah Anda memiliki solusi untuk anak di bawah umur yang telah menikah dan dua-duanya itu memiliki pendidikan yang minim? Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini juga saya sudah sampaikan di gagasan ilmiah saya. Yang pertama, bahwasannya ketika satu pasangan yang tidak memiliki pendidikan yang maksimal, yang memadai lah setidaknya, ada langkah dari pemerintah itu sendiri. Yang pertama, mari kita katakan dari masalah lingkungan kesehatan sendiri. Kita mengetahui bahwasannya perempuan yang di bawah umur 19 tahun belum cukup kuat untuk memiliki keturunan. Atau bisa kita bilang melakukan hamil untuk 9 bulan itu belum cukup kuat. Sehingga saya mendapati ada peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kalau tidak salah, sekitar tahun 2019 dikeluarkan bahwa batasan perempuan untuk menikah adalah umur 19 tahun. Dan situ telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sendiri. Nah, kemudian saya ingin terkait dengan pasangan yang memiliki akses pendidikan yang minim, ada solusi dari pemerintah daerah sendiri, baik dari kabupaten maupun provinsi, yang dimana akan dilakukan pelatihan terhadap baik pengantin laki-laki maupun perempuan. Entah pelatihan dalam bentuk modal usaha untuk membuka usaha itu sendiri, ataupun pelatihan dalam membuat kriya kesenian. Nah, dari sini sendiri, pemerintah akan memberikan bantuan modal, katakanlah berupa dana tunai kepada pasangan ini, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lainnya. Mari katakanlah
ketika satu pasangan telah membuat satu model kerja untuk lapangan kerja dalam masyarakat itu sendiri, dalam suku itu sendiri, maka akan banyak lagi masyarakat yang akan mendapati penghasilan. Nah, dari situ akan mutar terus, akan mutar bagaimana satu masyarakat itu dapat diperbaiki ekonominya. Pemerintah ikut membantu. Saya rasa itu sudah cukup dari bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat. Terima kasih. Terima kasih jawabannya sudah menjawab. Baik, terima kasih. Baik, untuk Sulawesi Selatan dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin mengajukan suatu mosi, tapi ini masih berkesinambungan dengan masalah pernikahan dini, yang dimana saya ingin menanyakan pendapat tentang seberapa pentingnya mental health di masa pandemi ini, yang dimana itu banyaknya siswa-siswi yang putus sekolah. Namanya mungkin mengakibatkan mereka putus sekolah dan mereka menjadi tidak mengerti apapun tentang pendidikan dan menjadi lost learning di mereka. Baik, apakah mosi dari delegasi Sulawesi Selatan telah terdengar baik semuanya? Jika sudah, dipersilakan. Maaf, bisa diulangi sebentar Oh, mosinya? baik. Silahkan untuk mosinya diulang sebentar. Baik, jadi saya ingin menanyakan pendapat tentang seberapa pentingnya mental health di masa pandemi ini, yang dimana mental health itu mungkin tanpa disadari para siswa-siswi yang putus sekolah mengalami mental health yang sangat kuat dan membuat mereka stres dengan pelajaran di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk delegasi dari Sulawesi Selatan. Mungkin bisa ditanggapi oleh delegasi lain. Silahkan. Mungkin dari Provinsi Jawa Tengah bisa menanggapi. Baik, saya akan menanggapi mosi dari tentang mental health orang yang stres karena sekolah. Mungkin sekolah di Indonesia belum banyak yang menggunakan atau mengundang dan memperkerjakan seorang psikolog di sekolah tersebut. Seharusnya di suatu sekolah terdapat setidaknya satu psikolog untuk untuk menampung bagaimana anak tersebut di sekolah atau menganalisis masalah-masalah yang terjadi di sekolah tersebut. Solusi dari saya adalah sebaiknya di suatu sekolah bisa memperkerjakan seorang atau lebih psikolog agar bisa menganalisis masalah yang ada di sekolah tersebut. Selain dari bimbingan konseling, karena seorang bimbingan konseling dia hanya mempelajari bimbingan konseling pada suatu sekolah. Namun seorang psikolog dia bisa mempelajari bagaimana masalah-masalah yang terjadi pada anak di sekolah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari delegasi Provinsi Jawa Tengah. Mungkin bisa dilanjut dengan delegasi Provinsi Riau. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya sangat setuju dengan mosi tadi, bahwa mental health adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Karena sejujurnya, pendidikan di Indonesia masih benar-benar kaku. Karena kita baru saja melihat hasil dari kurikulum 13 tadi. Nah, saking kakunya, Indonesia itu hanya memperhatikan
atau gini deh, perbedaan stereotip di mana kalau orang yang jago matematika, IPA dan hal yang berbau sains itu dibilang jenius atau pintar banget, sedangkan orang yang bisa seni, sosial yang kayak gitu dibilang anak biasa aja. Dan itu juga sebenarnya cukup stereotip yang cukup aneh hitungannya kalau misalnya kita melihat dari negara-negara lain. Dan itu masalah mental health juga terutama ya mungkin buat kita anak SMA ya, karena kan baru mau masuk masa dewasa, mungkin bakal ada hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan dan ya mungkin psikolog mungkin juga salah satu jalan yang saya rasa cukup menjanjikan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena sebelum kita melatih pendidikan di kepala, bukannya kita harus berinvestasi dulu di hati gitu. Kalau misalkan seorang pelajar itu punya niat yang baik, maksudnya benar-benar punya keinginan yang besar buat belajar menggapai cita-cita, seharusnya kemungkinan lost learning di Indonesia itu kecil. Karena dengan kita belajar dari rumah, belajar dari tempat yang hitungannya nyaman buat kita, dan kita bebas buat membuka banyak sumber gitu. Sehingga saya rasa ya kembali lagi kita baru saja hitungannya melihat hasil dari kurikulum K13 di mana di sini di kurikulum K13 mental health itu 0. Saya bilang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin bisa dilanjut oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya sedikit mengambang untuk masalah mengundang psikolog menjadi bagian dalam proses pembelajaran di sekolah. Mengambangnya bukan karena tidak setuju atas adanya psikolog itu sendiri, namun saya memperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, dari sekolah itu sendiri, kita mengambil sekolah yang secara umum, sekolah negeri, yang di bawah Kemendikbud maupun di bawah Kementerian Agama, SMA negeri ataupun madrasah aliyah negeri. Itu dana yang dicukupi dari pemerintah pusat itu sangat sedikit, apalagi di dalam masa COVID-19 itu sendiri. Apabila psikolog diundang masuk ke dalam sekolah dengan dana yang sekian misalnya, apakah itu akan mencukupi dari dana BOS itu sendiri? Atau bagaimana saran atau ada gagasan lain bagaimana psikolog itu dapat masuk ke dalam sekolah dengan biaya yang relevan dengan situasi kali ini. Untuk MOSI itu sendiri, MOSI mental health, saya sangat setuju untuk MOSI mental health karena salah satu nilai dari proses pembelajaran itu sendiri adalah mental yang baik, psikis yang baik. Jadi saya memohon pendapat sekali lagi kepada delegasi lain bagaimana tentang psikolog menjadi bagian dalam sekolah mengingat dana yang saya rasa belum cukup. Bahkan untuk melakukan kegiatan lain pun itu dananya dilimitasi. Apalagi mengundang satu psikolog masuk ke dalam madrasah itu perlu dipertimbangkan. Terima kasih dari saya. Baik, apakah ada delegasi yang ingin menanggapi? Silakan dari Provinsi Riau. Untuk mengundang psikolog ke sekolah mungkin dana juga bisa perlu diperhitungkan. Cuman ini mungkin suatu ide yang saya rasa agak aneh tapi itu nyata sebenarnya. Seperti ini. Untuk menyelesaikan pendidikan S1 di setiap universitas tentu harus ada yang namanya skripsi, dan skripsi itu harus berdasarkan data fakta dan bukan hanya skripsi. Apa namanya itu? Kerja nyatanya Pak mahasiswa apa ya? Saya lupa itu kan. Apa gitu. Pokoknya kerja nyata di mana ya KKN. Nah, untuk KKN itu hitungannya kan kerja nyata. Bagaimana kalau misalnya KKN itu untuk para psikolog langsung ditembak ke sekolah. Jadi mereka langsung turun ke lapangan, mereka langsung melihat masalahnya dan hitungannya itu timbal balik di mana sang mahasiswa ya dapat data valid, dapat data langsung, dan sekolah ya dapat layanan konseling gratis gitu loh dari psikolog yang seharusnya ya sudah mencukupi gitu loh. Tapi
ini masih ide yang hitungannya cukup gila karena psikolog buat S1 itu masih kayaknya masih kurang di sisi lain. Terus mungkin ya hanya beberapa sekolah yang bisa membuat kesepakatan dengan beberapa universitas tertentu. Mungkin sekian yang pasti mereka. Ini bisa dilanjut oleh provinsi yang lain. Saya izin menambahkan untuk tentang bagaimana psikolog bisa berada di suatu sekolah padahal dana dari pemerintah tersebut sangat minim. Untuk saat ini, sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sekolah atau pendidikan karena anak-anak adalah masa depan bangsa dan untuk mendapatkan bonus yang ada pada bonus demografi 2045 itu harus ada generasi yang unggul yang punya intelektual yang tinggi. Nah, kalau misalnya pemerintah atau nggak mau ngeluarin lebih untuk pendidikan, itu nanti gimana dengan negara kita di 2045? Kalau bisa, saya ingin mengajukan dana kepada pemerintah agar memberikan dana yang lebih bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki psikolog karena itu sangat bergantung pada mental health siswa, di mana kalau misalnya siswa itu udah punya mental health yang baik, dia pasti akan semangat dalam belajar dan lain-lain yang kaitannya sama pendidikan tadi. Terima kasih. Mungkin dari Provinsi Sulawesi Selatan mau menanggapi. Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin saya ingin menanggapi tentang masalah dana untuk mengundang seorang psikolog ke sekolah. Mungkin saya setuju dengan pendapat dari delegasi Jawa Tengah yang dimana kita harus lebih mementingkan mental seorang siswa dibanding dengan dana yang mungkin bisa dibilang cukup banyak jika kita mengundang seorang psikolog ke sekolah. Mungkin yang lain bisa mungkin delegasi lain bisa setuju yang dimana kita lebih penting masalah mental seorang siswa yang dimana itu akan istilahnya akan menggempar sistem pendidikan jika ia memiliki mental yang sangat kuat, yang sangat stabil dibanding dengan siswa yang dimana dia mengalami mental health yang sangat kuat, mengakibatkan ia menjadi stres dan depresi begitu. Dan jika saya ingin memberi tanggapan tentang saran dari delegasi Riau yang dimana kita mengundang seorang mahasiswa satu psikolog untuk melaksanakan KKN di sekolah. Itu dari saya itu sangat bagus, sangat setuju dengan pendapat tentang itu, dan memang masih sangat minim kemungkinan akan terjadi di dunia di mahasiswa psikolog diundang ke sekolah untuk melaksanakan KKN. Tapi mungkin kita dari delegasi Sulawesi Selatan memang ingin mengajukan ke pemerintah bahwa poin ini sangat penting dan bisa diterapkan lah pada saatnya. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari delegasi Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin ada tanggapan lain atau pendapat lain yang bisa disampaikan. Boleh disampaikan, mumpung masih ada waktu. Oke, untuk delegasi Sulawesi Selatan, silahkan. Mungkin saya ingin mengajukan meminta pendapat delegasi lain tentang aksi yang seperti apa yang bisa kita
aksi seperti apa yang bisa dilakukan oleh para remaja penerus bangsa untuk mencegah adanya lost learning. Mungkin itu saja. Oke, mungkin bisa dijawab singkat oleh delegasi dari Riau. Untuk sikap kita sebagai remaja untuk menghadapi lost learning ya hitungannya, supaya nggak jadi lost generation, saya rasa ya kembali lagi niat kita masing-masing itu yang paling penting. Niat kita masing-masing sebagai seorang pelajar, ya kefokusan kita untuk menggapai tujuan kita. Dan mungkin kalau misalnya kita benar-benar ingin act secara nasional, itu mungkin salah satunya dari KMB ini. Salah satu sarananya ya dari konferensi kali ini gitu. Kita mengeluarkan pendapat kita mengeluarkan apa yang kita pikirkan dan solusinya seperti apa. Dan saya rasa event-event seperti KMB dan yang lain-lain itu seharusnya cukup sering diadakan, harus cukup sering atau harus sering ya diadakannya, karena hitungannya ini masalah yang susah, maksudnya keadaan yang menjepit. Dan biasanya dari ya kalau kita lihat tilik-tilik kisah yang dulu lah, kalau setiap orang sukses itu pasti ada hal yang membuat dia terjepit dulu hitungannya, harus ada yang bikin dia kayak kesusahan gitu. Dan kenyataannya kita bisa lihat sekarang dalam konferensi ini, kita semuanya itu punya ide masing-masing yang saya bahkan baru pertama kali dengar, dan itu wah, salah satu kebanggaan juga bisa mendengar banyak ide-ide hebat dari teman-teman sekalian. Dan itu juga mungkin bukti ya kalau dalam keadaan terjepit manusia itu bisa berpikir lebih hebat dari apa yang mereka pikirkan gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada delegasi dari Provinsi Riau. Mungkin bisa dari delegasi Provinsi Jawa Tengah. Baik, menanggapi bagaimana aksi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi lost learning yang ada di Indonesia dan mencegah lost generation, ya benar, kita bisa melakukan dengan salah satunya mulai dari konferensi seperti ini, seperti konferensi Muda Bicara, gimana nanti masing-masing delegasi kan pasti punya solusi, dan semoga kita semua bisa mengaplikasikan solusi-solusi tersebut di provinsi kita masing-masing, seperti membentuk suatu komunitas dan lain-lain. Dari komunitas-komunitas di setiap provinsi bisa menjadi satu kesatuan di mana seluruh delegasi dari konferensi Muda Bicara ini akan membantu mengatasi masalah di setiap provinsi dan bersatu untuk membentuk suatu komunitas, mempersatukan komunitas-komunitas yang telah dibentuk masing-masing delegasi untuk menangani masalah solusi tersebut. Dan itu sangat membantu bagi Indonesia karena Indonesia adalah negara yang kepulauan dan juga memiliki banyak provinsi, sehingga dengan acara dengan seperti konferensi Muda Bicara kali ini tentu sangat membantu karena dapat terbentuk relasi untuk sama-sama mencegah lost generation dan melakukan aksi dimulai dari daerah-daerah kecil tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Provinsi Jawa Tengah. Mungkin bisa dilanjut terakhir dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Singkat saja, segala macam fasilitas yang diberikan oleh sekolah, segala macam dari sekolah itu sendiri tak akan berarti apabila tak ada motivasi. Dari saya pribadi sebenarnya motivasi itu sangat penting. Tak hanya dapat ditemukan dalam diri sendiri, ada beberapa motivasi, ada beberapa oknum orang di balik motivasi itu sendiri, ya baik keluarga, guru, teman, dan segala macam. Saya rasa singkat saja itu jawaban dari saya karena sudah waktu. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih untuk semua delegasi yang telah menyampaikan pendapatnya masing-masing dan mosinya masing-masing. Karena kan waktu sesi bebas telah habis. Terima kasih kepada semuanya yang turut serta berperan aktif dalam breakout room ini.
Semangat semuanya. Sampai berjumpa di waktu yang selanjutnya.